Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Om Deddy bersama Asia Koto walaupun dengan backdrop masih di Royal House, tempat kumpulnya budayawan, seniman-seniman hebat di sini. Owner dari pemilik Royal House adalah Bapak Irawan yang selalu memberikan fasilitas setiap kegiatan Om Deddy yang ada di sini. Dan Om Deddy untuk itu ucapkan terima kasih yang banyak kepada Om Irawan selaku owner dari Royal House. Nah, kali ini kita kedatangan tamu seorang seniman ya, dia seniwati ya, komplit pokoknya dia seorang seniwati, seorang aktivis, kemudian wah macam-macam lah. Yang jelas sangat membanggakan. Dia kalau lebih nyaman, lebih enak kalau di luar rumah katanya, karena pernah kita berjalan jauh ke Jawa Timur, dia lebih nyaman katanya. Wah kalau aku di luar rumah happy katanya. Maksudnya dia bisa berkarya kalau di luar rumah. Kalau di rumah kan dia nggak bisa berkarya. Dia kalau di rumah dia bisa berkarya seni, dia bisa membuat aktivitas memberikan sosial kepada masyarakat karena memang orangnya memang sangat sosial. Baik, kita akan sapa tamu kita sore hari ini. Selamat sore Mbak Ayi. Selamat sore Om Deddy. Makasih banget Mbak Ayi. Sama-sama. Datang ke rumahnya Om Deddy sama rumahnya Asia Koto. Ya. Nyempetin waktu. Sama-sama sangat senang saya bisa hadir di sini. Amin. Bisa berbagi yang mungkin saya tuh bukan siapa-siapa loh Om, terlalu berlebihan tuh dikatakan seniwati, dikatakan aduh jadi nggak enak nih nanti ditonton banyak orang nih. Ya, kenapa Om bisa nyampaikan kayak gitu? Karena beliau begitu pentas itu, begitu sangat mengagumkan ya, begitu pentas di Rumah Budaya Royal House dengan karya puisi, dengan seni rupanya, hampir sama dengan suluk genyi, suara, lukis, dan bunyi. Bagaimana dia menari dengan bagus, akhirnya jadilah sebuah lukisan, dan Jeding Production sangat mengapresiasi karya itu karena dilakukan di saat dengan bagaimana dengan inner karakter dia bergerak dengan kanvas, akhirnya jadilah suatu lukisan. Nah, Mbak Ayi, apa kegiatan Mbak Ayi selama ini? Kegiatan saya sebenarnya saya tuh kerja ya Om. Saya seorang karyawan di perguruan tinggi swasta. Ya. Oh, di mana? Disebutnya nggak apa-apa. Di mana itu? Saya di Atma Jaya Om. Oh, ya. Ternyata kampusnya Om Deddy juga kan? Ya, saya sebagai karyawan di sana. Tapi di luar jam kerja saya punya banyak kegiatan juga, banyak komunitas juga. Komunitas Perempuan Bersanggul Nusantara. Komunitas Bersanggul Nusantara. Perempuan Bersanggul Nusantara. Bersanggul Nusantara. Kemudian, itu sebentar sebelum ke yang kedua. Kegiatannya apa? Yang dikerjakan apa itu kalau sanggul itu? Kita mengedukasi masyarakat untuk kembali ke
busana tradisional dan sanggul tradisional Nusantara. Jadi yang kita dari Jogja ya kita mengedukasi untuk bersanggul Jogja. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kita pakai sanggul-sanggul luar daerah Jogja. Betul. Kita lebih kepada kaum muda, kita lebih mengedukasi. Caranya bagaimana? Itu biasanya kita mengadakan sebuah kegiatan. Nah, kegiatan waktu itu kami mengadakan di Royal House. Oh, Royal House. Waktu itu talkshow di sini. Talkshow. Nah, talkshow mengenai apa itu perempuan berkebaya, apa itu visi misinya, dan apa kegiatan kita itu. Nah, terus di samping perempuan bersanggul Nusantara, saya juga aktif di kegiatan menari. Saya punya grup tari Roncen Sekar. Roncen Sekar. Ya, keren, Roncen Sekar keren. itu kami di Mercure, di Oh, Hotel Mercure. Grand Mercure Grand setiap hari Mercure. Kamis jam 4:30. Nah, kemudian ada juga yang khusus ibu-ibu yang suka menari. Oh. Itu namanya Pratsna Sri Kandi. Pratna Sri Kandi. Ya, di situ bukan penari, tapi ibu-ibu yang suka menari. Nah, kita mendukung juga di situ, menggerakkan mereka, mendukung mereka supaya mereka punya semangat untuk nguri-uri budaya. Oh, Jadi betul, kita betul, itu betul, lebih betul. ke Apresiasi ya. bertemu, nguri-uri budaya, ngerabuk sukma, ndedawa yuswa. Waduh, jadi harus Seperti pelan-pelan itu. ini. Jadi kita berkesenian itu juga untuk energi. Jadi jangan bilang sudah tua nggak perlu berkesenian, sudah tua ngapain menari, sudah tua ngapain jil-jilan kayak gitu. Salah tuh Tapi ya? salah. Salah ya? Bagi saya usia hanya sebatas angka. Wah, Tapi keren. berkarya tidak terbatas usia. Oh, harus diulang tuh, Ya. biar ini harus diulang. Gimana? Oke. Moto hidup saya, usia hanya sebatas angka. Angka. Berkarya tidak terbatas usia. Oh. Jadi tetap semangat untuk tetap berkarya. Berkarya, Nah, ya, betul, kebetulan betul. seperti saya kemarin di RH itu banyak tertantang oleh Om Irawan. Om Irawan. Nah, Om Irawan memang suka nantang-nantang ya, orang gitu. nah. Aku juga karena Om Irawan tertantang. betul kan Om? Nah, jadi kadang-kadang tuh banyak sesuatu yang masih mengendap di sini. Cuma kadang orang itu kan butuh di-push juga. Betul, betul, Nah, betul, ketika betul. tidak ada yang nge-push tuh kita kayak ya Stuck gitu ya. stuck di situ kan. Nah, ketika kayaknya saya tuh di kantor mungkin anteng, mungkin nggak begitu banyak, tapi di luar tuh saya Kecilan. kayak gatel, pokoknya selalu pengen Berkarya. berkarya, selalu pengen berkarya. Itu salah satunya menari itu kan. Terus yang kedua itu membatik juga. Nah, yang menari itu saya kemarin ditantang oleh Om Irawan. Terus ini Hari Tari Sedunia mau ngisi apa gitu kan. Terus sebentar Om, saya sampaikan ke teman-teman dulu. Akhirnya saya sampaikan, disambutlah oleh teman-teman dan kita mengadakan acara di sini waktu itu Hari Tari Sedunia. Dan lumayan sukses acaranya di sini. Kemudian ditantang lagi. Terus kita ngobrol. Saya banyak ngobrol sama Om Irawan waktu itu sama Ki Mujar juga. Nah, terus saya menyampaikan ke Om Irawan, Om, saya tuh punya kegelisahan, saya bilang gitu kan. Kegelisahan apa? Saya tuh kok pengen berkarya tapi yang anti mainstream kayak gitu. Anti-mainstream. Saya belum pernah membuat karya, ini satu-satunya dan yang pertama. Betul. Yang pertama. Akhirnya muncullah ide saya itu, saya sampaikan bahwa saya pengen berkarya yang anti mainstream. Artinya apa? Saya pengen menari tapi yang nggak sekedar bergerak diiringi musik. Tapi saya ingin kolaborasikan dengan seni rupa, seni lukis. Saya bukan pelukis, tapi kok saya ingin sekali, kenapa ya? Visualkan dalam itu gerak ya. Aku visualkan ke dalam sebuah kanvas. Itu selama hidup ini, saya proses hidup itu kan ditempa ya Om. Kecewa, sakit hati, marah, benci, pertempuran, konflik dan sebagainya. Itu kan perang batin kan, di situ konflik batin kan. Itu pengen saya keluarkan, energi-energi negatif itu saya keluarkan menjadi sebuah karya yang positif. Nah, jadi yang keluar negatif itu belum tentu negatif. Betul. Jadi sebenarnya alam itu kan sebenarnya merespon ketika kita marah. Alam itu merespon kemarahan kita. Betul. Akhirnya apa? Responnya jadi negatif. Tapi kalau kemarahan kita itu kita olah menjadi sesuatu yang positif, akhirnya bersinergi juga dengan alam. Jadi akan terjadi balancing. Itu menurut saya itu apa ya namanya,
kayak olah batin saya gitu loh. Olah jiwa ya. Nah, olah jiwa saya gitu. Jadi kemarin tuh saya mengeluarkan semua energi negatif saya dari saya lahir, saya besar, saya menikah, saya punya anak, itu saya keluarkan dalam sebuah karya. Nanti karyanya juga bisa dilihat di YouTube ya. Terus di situ karya yang di kanvas itu diapresiasi oleh Mas Jeding waktu itu, katanya memang ini lukisanmu hidup, dan beberapa juga mengapresiasi termasuk Dr. Mehmet, termasuk Ki Mujar sendiri, termasuk Ki Mujar kebetulan yang mengiringi. Waktu itu saya nggak tahu saya mau bikin karya tuh seperti apa ya. Kalau saya cuma mau diiringi dengan lagu Lati itu biasalah. Terus kalau saya cuma mau bikin iringan yang pakai flash disk itu biasa gitu kan. Terus akhirnya ngobrol di sini kan sama Ki Mujar. Wes, mengko tak iringi nganggo apapun yang bisa bunyi gitu loh. Jadi nanti bisa kaleng, bisa apa. Belum kebayang nih Om, saya mau apa gitu. Akhirnya besok latihan. Oh, rasa nganggo latihan. Akhirnya saya ke Mas Katirin, teman saya seangkatan, yang sukawruh tentang lukis. Nah, saya kebetulan yang saya ngangsu kawruh itu adalah pelukis abstrak. Nah, jadi sepertinya cocok. Saya juga lukisannya abstrak itu. Jadi cuma apa yang ada di dalam diri. Saya nggak tahu mau bentuk seperti apa karena saya memang bukan pelukis. Nah, di situ akhirnya terwujudlah sebuah karya itu. Jadi saya merasa di usia saya yang sekian saya baru berkarya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting saya punya karya. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat itu. Kemudian saya ada juga saya tuh orangnya selalu penasaran Om. Jadi saya membatik. Batik. Nah, membatik itu kan seperti menguji kesabaran. Betul. Nah, mencanting, terus cap, kita harus menggambar dulu. Kemudian setelah gambar selesai harus canting dengan malam panas. Itu prosesnya bagaimana? Itu saya belajar dengan Ibu Hani Winoto Sastro. Nah, di situ akhirnya saya berproses dan membuatlah sebuah karya. Nah, di sini saya bawa contoh ini Om. Saya bawa contoh, ini karya batik saya, ini hanya beberapa ya Om. Yang lain sudah laku. Ini beberapa contoh batik saya. Ini sendiri bikin? Ya. Wih, keren. Ini karya pertama saya yang limited edition, nggak akan saya jual. Oh, keren. Ini karya pertama hanya kacu, ini kacu. Oh, ini sendiri ya? Ya, ini karya pertama saya. Ini karena saya penasaran, akhirnya terwujudlah ini. Nah, ini adalah tulis, ini batik tulis, dan ini dikombinasi dengan cat. Satu warna. Jadi saya belajar dari proses membatik sampai proses pewarnaan. Saya ini belajar ini ada gurunya atau otodidak? Enggak, sama Bu Hani. Oh, Bu Hani. Ya, Bu Hani Winoto Sastro saya belajar. Nah, kebetulan saya juga kan ada di komunitas Sekar Jagad. Oh, iya. Nah, Sekar Jagad itu kan kita nggak bisa menggunakan batik printing. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat juga bahwa batik itu adalah cap dan tulis. Cap dan tulis, ya. Kita Jogja ini kan kota batik Om. Betul. Jadi kita diakui UNESCO itu sebagai kota batik kan. Batik. Nah, kita juga harus sebagai orang Jogja, kita juga harus mengedukasi masyarakat dan kepada semua khalayak lah. Jadi bahwa batik itu adalah cap dan tulis. Jadi kalau printing itu sebenarnya bukan batik, itu adalah tekstil. Oh. Itu tekstil. Baru tahu ya. Ini lebih ke kayak apa? Kerajinan tangan ya. Jadi kayak. Tapi kalau umpama orang yang nggak bisa, ya nggak bisa sebagus ini dong. Ya kan? Belajar tergantung juga. Ya, bisa juga Om. Itu tergantung niat dalam diri sih sebenarnya. Kalau kita punya niat sebenarnya semua bisa jadi bagus. Gitu ya. Kalau saya tuh waktu itu memang penasaran, jadi saya pokoknya harus. Justru waktu pertama itu saya nggak mungkin saya menyelesaikan satu hari kan Om. Betul. Jadi kayak wah kok saya kurang sidik terus kurang sidik. Saya pernah membatik tuh dari pulang kerja sampai jam 3 pagi. Itu hasilnya ini Om. Ini yang saya kerjakan selama, karena saya kerja ya Om, jadi nggak bisa langsung. Ini selama sekitar 5 bulan kalau nggak salah ini. Keren. Ini batik saya, ini saya waktu itu jiplaknya pakai gambar dari Ibu Hani,
Saya banyak belajar di Sekar Jagad. Jagat ya. Ujuk ya, Bu. Ini saya buat kayak nyandu Om. Jadi pulang kerja terus nanti dulu lah, terusin. Tahu-tahu loh jam 3 pagi padahal saya harus kerja kan Om. Saya tunggulah jam 5 saya baru tidur Om. Baru tidur kemudian rasanya udah pokoknya saya nanti harus bikin kayak penasaran hasilnya seperti apa gitu. Nah, setelah jadi seperti ini. Ini Maaf. Ini dijual nggak nih? Ini koleksi pribadi. Oh, koleksi pribadi. Saya pribadi. Yang lainnya sudah sold out Om. Ini sama dengan yang ini saya buat tapi warna merah Om. Tapi ini bagus banget ini. Ya, ini yang paling ini favorit saya. Oh, tapi aku juga lihat senang ini. Sama, cuma dia prosesnya ini 2 kali pencelupan. Nah, ini warna merah, ini yang paling saya suka. Aku juga suka, ini aku ngeliat tadi, warnanya bagus banget ya. Dan saya itu karena beda ya seniman sama pembatik ya Om. Jadi pewarnaan itu saya kadang nggak ngitung. Jadi saya cuma coba. Jadi batik saya jadi limited edition Om. Jadi bukan batik yang banyak yang pasar gitu enggak, tapi saya ya buatnya besok bikin kayak gini enggak bisa. Adanya ya seperti ini saya gitu. Jadi bukan yang bikin kayak fotokopi banyak itu enggak. Jadi cuma kayak gitu. Terus yang ini yang model abstrak. Juga bagus. Ini yang model abstrak. Nah, ini saya bentuk sudah dipola. Jadi ini ada harganya. Ada harganya, malu dia. Ada harganya. Nah, ini sudah saya pola. Ini nanti bentuk ini hemnya badannya. Terus nanti ini dipola. Ini sebagai lengan, saku itu sudah saya pola Om. Ada lagi sih sebenarnya. Tapi buat cewek ya? Ini cowok. Hem. Oh. Kalau yang cewek pernah aku buat juga. Sebelum saya buat model bajunya, saya udah bayangkan nanti akan jadi model seperti ini. Jadi pola batiknya menyesuaikan dari model bajunya gitu. Ini beberapa hasil karya saya Om. Termasuk ini sebenarnya saya bingung kemarin mau bikin taplak, selendang atau apa nggak ngerti. Kadang coba ya buat aja, suka-suka gitu, coba-coba ini kayak gini. Ini tulis semua ya. Jadi suatu ketika saya tuh pernah pameran di Medan. Oh, di Medan. Saya bikin batik mentah Om, belum jadi. Masih pakai malam, baru 1 warna, 1 kali celup. Waktu itu tuh ada dari orang BI ya. Nonton. Dia langsung, aku mau ini. Saya sebutkan harga. Kaget. Dia nggak nawar. Oh, nggak nawar. Udah loh, bungkus. Loh, kok mau? Padahal aku nawarin udah over lah ya. Saya pikir nggak mungkin dibawa gitu loh, karena ini sebenarnya masih proses gitu loh Om. Dibawa, akhirnya ya sudahlah. Kok tak tawake semono kok mau gitu lah. Dia tahu batik kan, orangnya tahu batik gitu. Ini di samping saya bekerja, saya menari, saya membatik. Saya juga bikin tas makram tapi nggak bawa contohnya. Pokoknya saya tuh nggak pernah mau diem. Jadi selalu bergerak gitu loh. Jadi di rumah tuh kalau diem anak saya tuh Mama kayaknya butuh berkarya, kayaknya butuh keluar gitu. Jadi anak saya kalau saya di rumah tuh malah saya sakit-sakitan. Tapi ketika saya berkarya itu saya merasa badan saya sehat. Kemudian kayak perjalanan ke Lumajang, ke tempat pengungsian, itu tuh energi juga buat saya. Jadi saya merasa bahwa banyak orang itu yang lebih tidak beruntung dari saya. Betul. Kadang-kadang saya merasa bahwa aku tuh ngerasa kayak kurang beruntung, tapi ternyata melihat sekeliling tuh banyak yang lebih beruntung dari kita betul. Gitu. Jadi membuat kita itu recharge energi gitu loh. Betul. Ya, jadi nggak ada prestasi saya tuh nggak ada, tapi saya suka berkarya, cuma itu saja. Jadi niat dari dalam diri saja. Dan saya sangat mendukung terutama anak-anak yang dia saat ini suka belajar menari, mau berkebaya, termasuk anak saya ini juga saya edukasi. Betul. Kalau misalnya mohon maaf saya ini nggak berkebaya ya, soalnya tadi habis layat. Jadi saya nggak berkebaya. Anak saya juga kemarin kita adakan acara bersamplas. Apa itu?
bersamplas. Samplas itu apa itu? Bersih sampah plastik. Oh. Nah, itu tapi dengan mengenakan busana daerah. Yang piai kakung pakai sorjan, terus yang ibu-ibu pakai kebaya dan jarik ala-ala desa gitu. Terus saya ada perwakilan juga karena waktu itu masih pandemi, jadi kita nggak bisa mengajak banyak orang. Betul. Jadi hanya perwakilan. Ada anak-anak, termasuk anak saya, terus ada anak-anak, ada cowok, ada cewek, terus ada piai kakung, piai putri, bapak ibu, ada juga mbah-mbah, tapi hanya perwakilan-perwakilan tuh kami lakukan di sepanjang Jalan Kasongan. Bantul. Bantul, ya. Banyak sampah plastik di sana yang kita temukan, dan dari situ kita nggak sekedar yang kita mengumpulkan sampah hanya pencitraan terus ditaruh aja di sampah yang lain, itu sama aja kita kan macam pembohongan publik ya Om ya. Jadi kayak pencitraan semata, tapi kita itu ke depan akan mengolah sampah itu. Nggak berhenti sampai kita membersihkan aja, tapi sampah itu nanti akan kita sampaikan untuk sampai diolah. Ya begitu. Wah, sangat mulia teman-teman semua ya, Mbak Ayi ini sampai sepet-sepetnya meluangkan waktu, padahal beliau seorang pegawai, seorang ibu rumah tangga, tapi masih meluangkan waktunya untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang kena musibah. Nah, Mbak Ayi, sebelum berakhir, Om Deddy mau satu pertanyaan. Kalau ada tamu-tamu Om Deddy, bagaimana cara mendapatkan karya-karya Mbak Ayi ini? Gimana ya, saya tuh mudi nih Om. Jadi saya berkarya itu yang bukan yang dalam 1 minggu berkarya sekian, dalam 1 bulan sekian, enggak. Nah, mut-mutan. Jadi enggak bisa juga aku yang pesan seperti ini enggak. Jadi gitu. Sesuai apa yang beda. Namanya seniman tuh kadang memang sesuai, butuh feel untuk melakukan sesuatu. Jadi ada juga sih, saya dulu jualan tapi ya jualan itu kan nggak semua karya saya. Betul. Tapi kalau yang karya saya itu limited edition. Tapi kalau yang bukan karya saya ngambil ada. Cuma ya kain batik-batik cap gitu. Dulu sering sih diambil sama teman-teman Atmajaya juga, dipakai seragam. Seperti itu yang cap. Tapi kalau yang tulis yang ini tuh limited edition, nggak ada yang lainnya. Ya. Baik Mbak Ayi, terima kasih sekali waktunya datang kemari. Sebelum berakhir, Mbak Ayi tolong berikan motivasi, inspirasi kepada tamu-tamunya Om Deddy yang ada di luar sana. Karena ya alhamdulillah sudah banyak banget. Ini sangat inspiratif banget ya, dialog ini. Aku suka sekali, apalagi ngelihat batik-batiknya bagus-bagus banget. Aku suka dengan warna yang ini. Ya, aku suka, wah ini suka banget. Aku bilang, Om Joni juga kelihatannya sama ya, suka warna-warna merah Om Joni. Sama dia. Dia nggak suka pakai batik Om. Oh gitu toh? Sukanya celana pendek. Oh gitu ya. Baik, Mbak Ayi, monggo sampaikan motivasi, inspirasi untuk tamu-tamu Om Deddy ya. Selamat malam pemirsa semuanya. Jangan takut untuk berkarya, karena berkarya itu tidak terbatas oleh usia. Tetap semangat, apapun karya Anda itu adalah karya yang terbaik versi diri Anda, bukan versi orang lain. Jadi tetap semangat, tetap berkarya, berkualitas. Mbak Ayi, ya, keluarga besar Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kenapa saya hembuskan terus Atmajaya? Karena saya memang dari situ. Jadi inilah ciri seorang ibu rumah tangga yang berkualitas. Betul, ibu rumah tangga jangan cuma ngendon aja di rumah, paling nggak berkarya. Sama dengan seminggu yang lalu kita bicara ketemu sama Bu, panggilannya itu Ibu Nelly ya. Itu juga bagaimana dia berkarya, kemudian mengentaskan anak-anaknya dengan cara sama dengan cara Mbak Ayi ini. Sama ya, jadi memang keluarga Yogyakarta, keluarga batik. Mbak Ayi, terima kasih banget atas waktunya. Sama-sama Om Deddy. Tetap semangat. Semangat tetap selalu. berkarya lagi. Ya, terima Kita kasih. tunggu sama Om Joni karya-karya tariannya. Oke Om.
selalu semangat, saya akan berkarya. Amin. Terima kasih. Salam prestasi. Salam prestasi. Salam prestasi.